Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini, di part ketiga dalam membuat sebuah game multiplayer di Godot, eh, kita akan mencoba membuat sebuah player. Jadi nanti ketika ada yang join gamenya, nanti ada karakternya. Oke, untuk merekap di video sebelumnya kita sudah membuat sebuah registrasi atau login. Nah, sekarang kita buat sistem player ya. Pertama-tama kita buat folder baru, yaitu player. Lalu kita buat playernya. Lalu kita tambahin sprite. Nah, untuk sementara ini kita playernya kayak gini aja dulu, karena kita ingin membuat sebuah sistem untuk manage player. Karena ya ini game multiplayer, jadi playernya kan lebih dari satu, jadi harus ada manajernya gitu loh. Nah, untuk sementara kayak gini aja dulu. Nah, di globalsnya kita buat sebuah scene baru, kita kasih nama player manager. Di player manager ini kita ada Node2D, kita kasih nama container. Nah, nanti ketika ada yang join, nanti kita tambahin player di dalam container ini. Lalu di player manager kita buat multiplayer spawner. Jadi nanti ketika ada yang spawn, ada player yang join, nanti playernya di spawn, habis itu nanti ya si Godot akan mensinkronkan ini ke semua kliennya. Ini pilih yang container, lalu di auto spawnnya pilih yang karakter player ini. Oke, sekarang di dalam scriptnya, kita reference dulu kontainernya dan spawnernya. Lalu kita buat spawn function. Dia menerima ID. Nah, jadi ID ini nanti ID playernya ya. Dia return character body. Kita atur namanya sesuai dengan ID-nya. Lihat tuh. Lalu untuk posisinya kita cek aja posisinya terlebih dahulu. 100.000 dan ini mungkin 100 kali ya. Kayak gitu sama deh. 1.000. Lalu player.set multiplayer output. Jadi spawnernya ini ketika dia mau nge-spawn player baru, dia akan memanggil function ini, yang dimana function ini akan membuat sebuah player baru. Habis itu set multiplayer authority-nya ini menandakan bahwa player ini tuh cuman bisa dikendalikan oleh player dengan ID yang ada di sini. Nah, lalu kita buat dua function lagi, itu function spawn untuk nge-spawn pemainnya, dimana hanyalah sebuah spawner dot spawn dengan ID-nya, lalu delete, dimana dia bakal ngecek jika ada player dengan ID ini, maka kita hapus. Nah, lalu untuk di servernya, ketika registrasi kita mau, oh ya, di project global setting kita tambahin nih player manager ya, yang dia siap. Ini taruh di atas UI aja. Player manager dot spawn to player get remote center ID. Nah, begitu juga ketika login. Nah, lalu ketika ada yang disconnect, kita mau hapus player. Jadi player manager delete ID. Oke, sekarang kalau kita tes, harusnya ada nih.
Kita registrasi terlebih, kita login terlebih dahulu. Ya, oh, tidak ada. Oke, sudah ada di sini, tapi tidak ada di kliennya. Eh, apa begitu? Oh, ada ini dua-duanya. Kita mungkin terlalu acak kali ya posisinya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, playernya ada, di server juga ada. Oke, tadi sebelumnya nggak ada, mungkin karena terlalu jauh ya dia, jadi munculnya di luar kamera. Oke, sekarang kalau kita coba jalanin satu lagi, nanti bakal ada nih player kedua. Kita pakai akun yang kedua. Sebelumnya kita sudah buat dua akun. Nah, seperti yang kalian lihat, di sini ada playernya dua. Kalau kita tutup satu, nanti hilang satu. Jadi kurang lebih itulah player manager ya. Sekarang kita fokus untuk membuat playernya ya. Nah, untuk playernya ini, di sini saya ada aset player. Oke, kita masukin ke dalam godotnya. Lalu yang sprite ini bisa kita buang. Oke, kalau kita kasih dulu collision shape, kapsul, selatan. Lalu di player ini kita kasih skeleton 2D. Nah, di sini saya pakai skeleton 2D biar nanti animasinya ini lebih lebih bebas lah. 2D, codingnya. Sini udah jadi, sekarang kita override transpose. Nah, oh, bentar ini kok kayak gini. Oke, ini goalnya untuk calculating kita matikan saja. Nah, jadi kurang lebih inilah karakter sederhana kita. Sekarang kita animasikan karakternya. Kita ke animation player aja. Kita buat dua, satu itu adalah idle. Ketika karakternya diam, nah, lalu kita buat satu lagi ketika playernya jalan. Di mana kita kasih dua aja. Ya, ini kita nyalain. Oh, mungkin kurang cepat. Ya, satu aja lah. Speednya. Lama animasinya.
Kita animasikan tangannya. Sekarang kita punya animasi sederhana untuk player. Sekarang di player ini kita mau tambahin yaitu multiplayer synchronizer yang dimana gunanya ini adalah untuk mensinkronkan data pemain ke pemain lainnya. Dan data yang mau kita sinkronkan itu adalah pertama itu adalah posisi, lalu animasinya, uh, current animation. Sekarang kita bisa mulai mengcoding player. Oke, sebelum kita mulai coding player di input mapnya kita tambahin yaitu move left, move right, lalu jump. F-nya ini adalah right D dan jump ini space. Sekarang di player kita kasih speednya 150, kita kasih gravity-nya untuk gravitasi, terus lalu untuk potong lompatnya, lalu direction. Nah ini nol. Nice. Yes. Oke, jadi gunanya is multiplayer authority ini adalah ngecek apakah kita punya kendali atas pemain ini dan jika tidak ya kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalkan iya ya kita gerakan pemainnya. Is action plus run. Sekarang kalau kita coba seperti yang kalian lihat, di sini kita bisa gerak dan di servernya juga ikutan gerak. Oke, sekarang kita coba tambahkan gravitasi. That is floor. Still, if input is action plus first jump. Lalu di player manager ini kita kasih sebuah tanah dulu biar nggak jatuh ya playernya. Kita buat polish save Judy. Kita pakai word boundary saja dan ini kita taruh di bawah lah. Sekarang kalau kita coba tes, seperti yang kalian lihat, di sini playernya sudah bisa jalan dan sudah bisa jatuh. Cuman belum bisa lompat nih. Kita Nah, oke, jadi di sini ada sedikit kesalahan kecil. Jadi jumpnya ini harus negatif ya, biar dia lompatnya ke atas. Oke, sekarang kalau kita tes, ya, oke, sekarang sudah bisa lompat ya. Oke, sekarang kita tinggal menganimasikan dan ubah arah pemainnya. Untuk menganimasikan ini gampang. Jika
Kita tinggal cek saja kalau directionnya bukan nol, maka kita mau. Oke, sebelum itu kita reference dulu animation player. Lalu kita reference dulu skeletonnya. Di sini ketika directionnya bukan nol, jadi playernya lagi jalan, animation dot play jalan. Nah, lalu di skeletonnya ini kita bisa mengatur scale.x-nya sesuai dengan arah pergerakan kita. Lalu kalau misalkan tidak mau ngapain ya kita idle. Dan ya satu lagi di multiplayer synchronizer kita tambahin skeletonnya ini yaitu scale. Nah sekarang kalau kita tes, ya, nah, seperti yang kalian lihat di sini playernya jalan dan ada animasinya ya. Selain itu juga arahnya berubah sesuai dengan ya, arah playernya jalan. Oke, terakhir mungkin adalah username. Kita ingin menampilkan username di atas player. Nah, untuk username-nya, di sini kita buat label baru. Kita kasih placeholder aja username. Dan di sini kita taruh di atas. Nah, untuk player-nya kita tambahin sebuah variabel export username. Dan di sini kita ingin kalau username-nya diganti, itu kita set labelnya. Udah, username. Jangan gini deh. Username label. Username label text dengan username kan. Oke, jadi ketika username-nya diganti, label yang di sini nih bakal ikut diganti juga. Lalu di multiplayer synchronizer ya, kita juga mau sinkronkan variabel username. Ya, nanti orang lain juga bisa melihat username kita. Di player nih, kita bisa saja langsung username-nya itu di-set sesuai dengan apa yang kita masukkan tadi di kliennya. Kalau kita coba jalankan, Aditya, ya, nah, ada username-nya Aditya. Dan kalau kita coba buka satu lagi, sip, satu dua tiga. Nah, ada tuh, ada dua pemain. Tapi di sini masih ada satu masalah lagi nih. Jadi kemarin eh, ada yang kelewatan. Harusnya nih ketika kita login, itu kita nggak bisa menggunakan dua akun secara bersamaan. Sini, ya ini nggak bisa kayak gini lah. Jadi ada satu lagi yang harus kita ubah di sistem registrasinya. Sini ya, gampang ya kita tambahin aja var accounts in use. Cuman ini ada sebuah dictionary. Di sini kita ingin ketika registrasi ya, account in use ID bersama dengan username kita. Lalu begitu juga di login, ketika player disconnect, kita mau hilangin accounts in use. Itu di registrasinya ini, oh, kalau di registrasi mah nggak mungkin di login ya nih. Nah, if accounts in use values as username, kita kasih tahu kalau
akun dengan username itu sedang digunakan. Jadi ketika kita coba login dengan akun Aditya, tiba-tiba berhasil, tetapi jika kita coba jalankan login dengan akun Aditya juga, maka harusnya nggak bisa nih. Nah, seperti yang kalian lihat tidak bisa karena akunnya itu lagi digunakan. Jadi kita harus pakai akun yang kedua. Ya, seperti yang kalian lihat di sini kita berhasil membuat sebuah player dan sebuah player manager untuk memanage player yang ada di game kita. Oke, jadi itu dia untuk video kali ini. Maaf jika videonya panjang dan mungkin ribet. Maaf juga jika tadi ada banyak kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.